Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecandu oksigen. Amin. Apa kabarnya? Oke, semoga Tuhan memberikan kita kelancaran dalam bernapas ya. Oke, malam ini temanya perfilman Indonesia. Ini ada yang tahu sejarah perfilman Indonesia? Nggak tahu? Kelihatan sih, sejarah hidup aja nggak jelas kayaknya. Gua tuh kalau lagi nonton film Indonesia, ini bawaannya pengen nonton film lain. Iya, iya, film Indonesia zaman sekarang ini kebanyakan absurd daripada yang keren, betul nggak? Apalagi film-film horornya, dari judulnya aja udah nggak jelas. Iya kan? Nenek gayung, suster ngesot, suster keramas, dokter sikat gigi, rumah sakit cuci gudang, wah ada macem-macem. Ada lagi film yang judulnya ini absurd banget ini. Pocong mandi goyang pinggul, arwah goyang kerawang. Ini maksudnya apa? Lu pikir gue bakal penasaran lihat goyang yang kayak begituan? Gue lebih penasaran lihat goyang dangdut pantura. Ini film-film horor zaman sekarang nih, kalau gue bilang kalah sama film horor jadul. Lu tau pernah nonton film Susana? Ini dialognya aja udah serem, udah ngeri. Iya kan? Bang, pesan satenya 200 tusuk. Tusuknya dipisah ya bang. Ya tapi kalau film-film jadul, kalau lu perhatiin film-film jadul nih, dialognya, adegan dialognya ini pakai bahasanya yang baku. Kebanyakan gitu. Lu lihat deh, kalau film, misalkan film ada tuh adegan gue pas gue demen yang ini adegannya. Ani, jujurlah pada aku Ani. Katakan Ani, apakah kamu kentut Ani? Dijawab gak kalah baku lagi. Maafkan aku Rahman, aku tidak tahan, aku tidak kuat. Ini mau ngomong kentutnya baku banget. Dahlah. Banyak juga ini film-film yang diangkat dari novel, gitu kan? Film-film yang diangkat dari novel. Itu siapa yang angkat itu? Girang sendirian. Ya kan, tapi kalau film dari novel ini, kalau lu udah baca novelnya, ini kadang-kadang suka kecewa sama filmnya karena adegannya nggak sesuai dengan cerita dalam novelnya. Apalagi kalau lu nonton filmnya Harry Potter, nonton filmnya Harry Potter, ini adegannya sama sekali lu bakal kecewa berat. Lu adegannya sama sekali nggak sesuai sama novel Laskar Pelangi yang lu baca. Iya, padahal gini loh, kalau misalkan pengen bikin film novel, pengen sesuai dengan alur ceritanya, cerita novelnya itu gampang. Ini tinggalkan novelnya, tinggal lu scan, lu tayangin di bioskop. Iya kan? Nonton film adegan pertama gitu kan, covernya dilihat itu 5 menit kemudian halaman 1 gitu kan, halaman kedua gitu kan, halaman ketiga 5 menit berikutnya halaman ketiga gitu kan. Lu bayangin kalau filmnya Lord of the Ring, novelnya tebelnya segede apa, 3 hari baru kelar nonton film. Bioskop gak cuma jual tiket, dia nyewain kasur, dia nyewain tenda, dibuka kontrakan di dalam. Cerita di film Indonesia, apalagi cerita cintanya ini, kalau gue bilang terlalu mainstream, ya kan? Ini paling ceritanya yang ada orang kaya pacaran sama orang miskin, ditentang sama orang tuanya. Mainstream, sekali-sekali bikin dong. Ini ceritanya yang orang kaya pacaran sama orang miskin, direstuin sama orang tuanya, gitu kan? Adegannya melamar, Pak, saya ini orang miskin, tapi saya mau melamar anak bapak. Oh iya, nggak apa-apa, silakan nikahin aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Udah nikah, kelar. Ini cuma 5 menit filmnya kan, gampang.
Ya tapi emang ya cerita dalam film tuh mesti yang inilah yang berkualitas. Ini salah satu faktor yang bikin film Indonesia kurang. Ini penonton-penonton film Indonesia lebih milih, lebih cinta sama film-film Barat, film-film bule. Iya kan? Bukan cuma filmnya, bahkan seharusnya ini anak bangsa yang harusnya bangga cinta sama karya anak bangsanya sendiri. Ini malah lebih cinta sama film luar, lagu-lagu luar, malah budaya-budaya asing, budaya-budaya bule. Padahal gue pernah ngomong sama bule gini, hello sir, padahal dia perempuan. What do you think about Indonesia? Do you love Indonesia? Dia bilang, oh yes, I love Indonesia. Gitu kan. Bule aja cinta sama Indonesia. Lu tahu kenapa dia bilang dia cinta Indonesia? Gua tanya lagi, so you love Indonesia? How long you have been here? 5 days, dia bilang. Itu alasannya kenapa dia bilang dia cinta Indonesia. Dia hidup di mari cuma 5 hari. Kita yang udah lama 20 tahun lebih. Deelah. Lu bayangin, dia kalau misalkan hidup 20 tahun di negara Indonesia, gue yakin dia bakalan bilang kebalikannya. Iya. Gimana caranya bisa cinta sama negara yang masuk dalam kategori negara terkorup 5 besar di dunia? Gimana caranya bisa cinta sama negara yang harga bawangnya aja lebih mahal daripada paket BB bulanan? Tapi apapun statement gua tetap bilang gua cinta Indonesia. Bukan karena negaranya, bukan karena pemerintahannya. Gua cinta Indonesia karena gua menghargai sejarah. Gua cinta Indonesia karena kemerdekaan yang gua punya sekarang itu hasil dari perjuangan para pejuang-pejuang Indonesia. Gua cinta Indonesia karena nasi yang masuk ke dalam tubuh gua ini hasil keringat dari petani-petani Indonesia yang bangga sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Silakan tepuk tangan. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Gue dari Kendor, selamat malam.